Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. فترك أمته على بيضاء نقيا ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. Para jamaah, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas materi tentang saatnya kita melatih kesabaran. Dan qadarullah juga di beberapa hari ini kita diuji dengan kesabaran karena adanya ujian-ujian yang ini juga masuk dalam satu dari tiga kategori sabar. Apa itu? Sabar atas ketetapan Allah, sabar menghadapi takdir Allah yang menyakitkan. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, wa afdalu anwa'is sabri as-siyamu fa innahu yajma'u as-sabra 'ala al-anwa'is thalathah. Tingkat kesabaran yang paling afdal adalah ketika seorang hamba berpuasa. Karena ketika dia berpuasa, dia telah mengumpulkan tiga kategori kesabaran. Li'annahu sabarun ala ta'atillahi azza wa jal. Karena orang yang berpuasa, dia bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Ya. Dan dia wasabarun an ma'asillah. Dia juga bersabar untuk tidak melakukan maksiat. Li'anna al-'abda yatruku syahawatihi lillahi, ya, wa nafsuhu qad tunazi'uhu ilaiha. Karena seorang yang berpuasa, dia menahan diri dari godaan-godaan syahwatnya. Walaupun hawa nafsunya senantiasa mengajak ia kepada keburukan. Wa fihi aidan sabrun 'alal aqdarillahi al-mu'limah bima qad yahsulu lis-sha'imi minal ju'i wal 'atas. Dan juga kategori yang ketiga, seorang yang berpuasa juga sabar atas takdir Allah, di mana dia bisa bersabar untuk menahan rasa haus dan lapar. Yang mana ini tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Ada ya, rata-rata orang tidak suka merasa kehausan, merasa kelaparan. Ini sabar atas ketetapan Allah yang tidak disukai oleh hawa nafsu seseorang, tidak disukai oleh jiwa seseorang. Maka dari itu, di bulan Ramadan sudah saatnya lah bagi kita untuk meningkatkan kualitas sabar. Ya, as-sabru lughatan al-habsu. Sabar itu secara bahasa artinya menahan diri. Secara istilah syariat, menahan diri untuk tidak mencela ketetapan Allah, untuk tidak memukul-mukul anggota tubuh ketika mendapatkan satu kabar buruk. Misalnya kan ada orang, antum lihat bagaimana para wanita yang mendengar kematian Khomeini, mereka melakukan meratap, teriak-teriak, ya, kemudian seolah-olah tidak terima dengan ketetapan itu. Padahal dia adalah orang-orang yang mencela Abu Bakar. Dia adalah orang yang mencela Abu Bakar.
mencela Aisyah, mencela sahabat-sahabat Nabi, wal billah. Jadi sikap memukul-mukul badan, merobek-robek pakaian ketika mendapatkan kabar duka cita itu bentuk dari ketidaksabaran. Ya. Wa sabrus shaim ma'nahu dhabtul lisan wa dhabtus sam'i wal basari wa dhabtu al-infi'alati an-nafsiyah. Sabarnya seorang yang berpuasa itu maksudnya dia menahan lisannya, menahan pendengaran dan penglihatannya dari perkara yang dilarang oleh syariat, dan menahan diri dari sesuatu yang sia-sia. Yang tadinya mungkin emosinya tinggi, dia tahan, dia berusaha untuk menahan itu. Ya, dan juga Ramadan diidentikan dengan bulan as-sabr, syahrus sabri. Ya, jadi Ramadan diidentikan dengan bulan untuk memupuk kesabaran. Jadi itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menjelaskan tentang urgensi sabar. Misalnya di dalam surah Al-Anfal ayat 64. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang bersabar. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Al-Anfal ayat 46. Bersabarlah kalian karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Juga dalam Al-Baqarah 155. Wabasyiris sabirin. Dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Di antara hadis yang menyebutkan tentang fadilah sabar, hadis muttafaqun alaih. Tidaklah seseorang diberikan sifat yang mulia melebihi sifat sabar. Ya, dikatakan di dalam hadis, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'u minas sabr wa awsa'a minas sabri. Tidaklah seseorang diberikan pemberian oleh Allah yang lebih baik dan yang lebih luas manfaatnya melainkan kesabaran. Betul, Pak. Kalau kita nggak sabar-sabar, sulit kita untuk istiqomah di atas agama Allah ini. Iya, betul tidak? Dalam pekerjaan, dalam di tempat kerja, kita harus sabar-sabar. Kalau nggak sabar, 1 tahun mau pindah 5 kali. Alasan partnernya begini. Di mana-mana ada orang yang begitu. Di mana-mana ada atasan yang begitu. Tipikal manusia. Macam harus sabar. Kalau kita tidak sabar-sabar dalam belajar, udah bubar itu. 1 bulan ikut, sudah wisuda. Jadi harus sabar. Dalam setiap aspek ini kesabaran sangat penting. Ternyata begitu ya, Allah Subhanahu wa taala takdirkan antum nggak jadi berangkat, nggak jadi safar, harus sabar. Karena ya, bukan beliau ya kan. Semua karena Anda dapat kabar ada puluhan ribu jamaah umroh yang gagal berangkat pulang. Masya Allah. Yang pesawatnya transit. Kok yang direct kabarnya bisa pulang. Ini kan sesuatu yang di luar prediksi agen-agen travel, Pak. Otomatis mereka harus nambahin kos untuk apa? Penginapan, makan. Ini di luar apa? Jadi bagaimana? Harus sabar. Dan jamaah pun yang di situ harus sabar. Ini ada lagi, Anda lihat videonya sambil nangis-nangis, minta tolong. Ya harusnya, ya mungkin, ya beda-beda ya situasi orang dalam mengalami ujian begitu ya. Tapi ya harusnya dia bersabar atas ketetapan itu. Karena apa? Karena kejadian ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz
50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu berarti jenis sabar yang ketiga. Sabar atas ketetapan Allah yang tidak sejalan dengan keinginan kita. Anak juga waktu mau datang ke Dammam kemarin, juga seperti itu. Kita sudah di pesawat, Pak. Udah di dalam nih. Itu kejadian yang Qatar dibom itu kan. Qadarullah. Disuruh keluar kita semua. Semua yang ada di situ disuruh keluar. Kumpul di satu tempat, udah histeris. Banyak yang histeris. Gitu kan. Akhirnya keberangkatan 1 hari ke depan atau 2 hari ke depan. Itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengatakan begini. Lau anni fa'altu kaza lakana kaza. Seandainya dulu aku begini, maka akan begini. Tidak, itu sudah ketetapan Allah. Apa yang kita ucapkan? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Atau qaddarallah. Bisa dua cara ya. Satu qadarullahi atau qaddarallahu. Dua-duanya benar. Itu atas takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki, Allah akan melakukan. Jangan bilang, oh, seandainya ada pesan yang direct kemarin. Atau misalnya ada orang yang kecelakaan, dia lewat apa misalnya, dia lewat jalan Al-Qasim, ada lagi satu lagi bilang seandainya antum lewat jalan bukan dari Al-Qasim, mungkin dari jalan lain, mungkin tidak akan terjadi. Nah, nggak bisa, jangan bilang begitu. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita di daerah sini. Ya, masalah ajal, masalah kematian, itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebab itu banyak, tapi kematian hanyalah satu. Artinya kalau memang sudah ditakdirkan si fulan wafatnya di Indonesia, mau sekonflik apapun di daerah tempat dia bekerja, dia tidak akan menjadi korban di situ. Jadi jangan usah khawatir. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang terjadi pada hari esok. Dan kalau sudah Allah tetapkan demikian, kita harus yakin itulah yang terbaik untuk kita. Berarti Allah masih beri kesempatan kepada jamaah umrah itu perbanyak doa di negeri yang diberkahi. Ya kan? Atau masih Allah berikan kesempatan bagi mereka mungkin balik ke tanah haram, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu di luar prediksi. Dan juga di sini disebutkan ikhwatiddin wa akhwati fillah arsyadani Allah wa iyyakum. Butuhnya kita kepada kesabaran di era saat ini, di zaman saat ini lebih besar daripada mungkin di zaman-zaman yang dulu. Kenapa? Karena sekarang maksiat itu lebih mudah diakses. Ya. Kalau zaman dulu ada orang pegangan tangan itu sudah aib, Pak. Yang bukan mahram. Misalnya zaman-zaman Pak Rafi'i misalnya. Gen apa itu? Pak dosen. Pak Rafi'i gen apa Pak Rafi'i? Hah? Bomi? Baby? Bubble? Boomer? Nah. Layar 50 ya? Nggak terima Pak Rafi'i. Ah, ya, ya. Di tahun 80 90-an, ya Pak. Kalaupun ada laki-laki mau mendatangi wanita itu didampingi sama mahramnya. Didampingi itu. Sekedar ngobrol. Pegangan tangan itu aib. Apalagi boncengan naik sepeda gitu kan. Kalau sekarang, wal'iyadzubillah. Baik. Oh, Pak Syam udah ini ya, balik ya. Baik. Jadi itu. Dikatakan di dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Inna min waraikum ayyamas sabr lil mutamassiki fihinna yauma idzin bima antum alaihi ajru 50 minkum. Sesungguhnya di akhir zaman nanti
akan kalian dapati orang-orangnya sangat butuh kepada kesabaran. Orang yang berpegang teguh di atas agama Allah pada saat itu seperti mendapatkan pahala 50 orang. Ya. Lalu para sahabat mengatakan, "Ya Nabi Allah, awa minhum?" Qala bal minkum. Apakah itu dari mereka? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan itu adalah generasi kalian, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, juga dikatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamar. Akan datang pada manusia sebuah zaman di mana orang yang istiqamah di atas agamanya bagaikan orang yang memegang bara api. Ya, luar biasa. Orang yang menyuarakan kebenaran difitnah macam-macam. Dikatakan sesat. Kita jelaskan tidak boleh tabarruk kepada kuburan. Malah kita yang dianggap tidak menghormati ulama. Kita jelaskan ini perbuatan syirik. Ini perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan, maka mereka menganggap kita mencederai ulama. Jadi terbalik suasananya, keadaannya sudah terbalik. Maka orang yang bersabar di atas agamanya bagaikan seseorang yang memegang bara api, wal billah. Wassababu fi dzalika kasratul fitani wasyahawat. Kenapa kita butuh lebih banyak sabar pada masa ini? Karena tersebarnya fitnah-fitnah, ujian-ujian dan syahwat. Handphone, kita buka yang bagus aja muncul iklan yang tak beres. Itu yang dibuka yang positif, muncul yang negatif. Konon lagi yang dibuka yang negatif. Nggak akan mungkin muncul yang positif. Ya, tetapi tetap jamaah sekalian, di setiap generasi ada ujian yang berat yang menimpa mereka. Begitu juga tersebarnya kemaksiatan dan kemungkaran. Bahkan orang pamer kemaksiatan, pamer kemungkaran, terang-terangan melakukannya. Dan itu sudah dinormalisasi, waliyahzubillah. Sehingga sulit bagi kita untuk menundukkan pandangan. Padahal Nabi katakan, salah satu a'yun la tamassuhumun nar yaumal qiyamah. Ada 3 mata yang tidak sanggup api neraka menyentuhnya pada hari kiamat. Pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena rasa takut kepada Allah. Dia takut dosa-dosanya tidak diampuni. Dia takut amal solihnya tidak mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah. Dia menangis. Menangisi kesalahan-kesalahannya, kekurangannya, kekhilafannya. Wa ainun harasat fisabilillah. Mata yang terjaga ketika ada jihad fisabilillah. Misalnya ada jihad, kemudian ada yang jaga malam, menjaga kaum muslimin, itu. Dan yang ketiga, wa ainun ghattat an maharimillah, mata yang terjaga dari melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum, kita butuh menanamkan kesabaran kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Hatta saru katsirun minal aba'i yarawna abna'ahum wa banatihim akifina 'alal aflam wal baramij al muhlikah wal qanawatil mali'ah bis-su'i wasyarr. Sehingga orang tua tidak lagi melarang anak-anaknya untuk bermain handphone, melihat situs-situs, film-film yang tidak bermanfaat atau bahkan yang mengandung dosa, wal'iyadzubillah, yang penuh dengan keburukan. Wal wailu laka idza angkarta munkaran au nuhita an syarrin, dan engkau dianggap celaka ketika engkau melarang manusia dari kemungkaran. Jadi zamannya sudah terbalik. Orang yang belajar ilmu agama dianggap kuno. Orang yang meninggalkan majelis-majelis ilmu
itu dianggap orang yang modern. Seorang wanita yang berpakaian syar'i dianggap ketinggalan zaman, tidak relevan dengan era saat ini. Sementara orang yang mengumbar auratnya dianggap itulah orang yang fashionable, orang yang kekinian, orang yang modern. Jadi dibolak-balik sama mereka. Maka dari itu kita butuh kesabaran. Sebagaimana tadi kata Imam Ibnu Hajar, ya, orang yang berpuasa terkumpul padanya 3 kesabaran. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Dia sabar tetap berpuasa. Karena bagi sebagian orang puasa ini berat. Ya, sabar dalam menjalankan ketaatan. Untuk sholat tarawih kita sabar. Imamnya 1 juz 1 malam atau baca tarawihnya 1 jam, kita sabar. Atau imamnya ya mungkin lebih cepat, tidak apa-apa. Yang penting tetap tumakninah. Antum sabar untuk bangun sahur, yang juga bagi sebagian orang ini tidak mudah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk tidak bermaksiat. Karena kalau si fulan berbuka puasa, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Tapi dia betul-betul menjaga dan merasakan muraqabatullah, bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di bulan Ramadan biasanya keimanan seseorang itu meningkat drastis karena dia beribadah kepada Allah Jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan kesabaran dan salat kalian. Dzalika li'anna as-sabra khairu mu'inin lil 'abdi fi hadhihi al-hayah liyatajawaz kullal hawajis an-nafsiyah wal hissiyah allati tu'awwiquhu 'anillahi wa ma'alil umur. Ayat ini Al-Baqarah ayat 45 menjadi dalil kita boleh tawassul dengan amal saleh. Apa tawassul? Menjadikan perantara dalam meminta. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan kesabaran dan sholat kalian. Contoh begini, Anda mengatakan, ya Allah, atas sabarnya saya ketika musibah ini menimpa ya Allah, maka jadikanlah anak-anak saya menjadi anak yang soleh, anak yang istiqamah di atas agama Allah. Dia sabar, ya, untuk tidak bermaksiat, seperti cerita seorang pemuda dengan sepupunya, hampir saja dia sudah berzina dengan wanita ini, tapi dia sabar untuk tidak melakukan maksiat itu. Ini kan mereka yang terkurung dalam goa, ya. Akhirnya terbuka pintu goa itu. Jadi boleh seseorang mengatakan, ya Allah, atas ujian yang menimpaku dan aku berusaha sabar ya Allah, maka mudahkanlah urusanku ini. Dan antum harus sabar. Dan dikatakan innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar yang sebenarnya ketika awal musibah menimpa. Dapat kabar ada keluarga yang meninggal, langsung dia bersabar. Jangan teriak-teriak, ngamuk-ngamuk. Kenapa harus saya ya Allah? Kenapa harus keluarga kami? Kenapa harus orang tua saya? Baru setelah 1 bulan, baru dia bersabar. Itu bukan sabar namanya. Ya, ketika awal musibah itu menimpa. Itu dia. Kenapa? Karena kita akan menghadapi ujian-ujian yang berat dalam kehidupan ini. Bagaimana hati kita supaya bisa lapang? Kita sabar. Kita harus yakin ketetapan Allah, takdir Allah pasti yang terbaik untuk kita. Maka jangan kita menggerutu dengan mengatakan lau, seandainya dulu, seandainya dulu, seandainya. Seandainya Anda tetap kerja di Indonesia, mungkin jabatan Anda sudah jadi manajer. Sementara datang ke Saudi jabatannya tidak seperti itu. Sabar.
Ada bonus-bonus yang lain. Antum jadi manajer di Indonesia, bisa nggak umroh setiap 3 bulan? Nah, gratis lagi. Ya, Pak. Bisa nggak dapat suasana seperti ini? Antum jadi manajer di Indonesia. Oh iya. Bisa nggak hadir di majelis taklim setiap 1 pekan? Belum tentu kan. Bisa nggak ketemu orang-orang yang insya Allah mencintai ilmu syar'i seperti ini? Dapat lingkungan yang seperti ini? Belum tentu. Maka ketika kita sudah ditempatkan di sini, udah kita bersabar dan kita mensyukuri nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak-banyak mengatakan seandainya. Seandainya istri Ana dulu yang itu, Ustaz. Nggak boleh, udah itu. Pasangan antum sudah Allah tetapkan yang itu. Di awal kan antum udah tertarik, ya sudah. Nikmati pilihan antum. Gitu ya. Jadi jangan seandainya untuk sesuatu yang sudah berlalu. Tapi kalau untuk sesuatu yang dijalani dalam hal motivasi, boleh kita katakan seandainya. Misalnya, kan ada sering kita dapati, ada asatidzah buat judul, andaikan ini Ramadan terakhirku. Tidak apa-apa untuk memotivasi diri karena kita masih di Ramadan ini untuk memotivasi agar kita apa? Semangat maksimal di dalam beribadah. Ya. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Maka boleh seseorang minta kepada Allah apa yang dia minta, mintakan dengan ya Allah disebabkan sholat yang telah aku lakukan ya Allah. Disebabkan kesabaran, disebabkan birrul walidain. Maka mudahkanlah urusanku ya Allah. Jadi tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan doa orang yang soleh juga boleh. Gini bentuknya. Kita temui, kita lihat teman kita ini, tidak mesti seorang ustadz. Kita lihat dia Masya Allah akhlaknya bagus, sholatnya bagus. Baru kita bilang, Pak, tolong doakan keluarga saya Pak. Tolong doakan anak saya. Doa orang yang soleh, yang hadir dan masih hidup. Bukan dengan orang yang sudah meninggal. Kadang-kadang kan begitu. Bibarakati Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan keberkahan Syekh Abdul. Padahal beliau sudah meninggal. Itu nggak boleh, itu haram. Karena orang yang sudah meninggal, kitalah yang mendoakan mereka. Bukan malah kita nyusahin mereka. Ya Pak, kita yang mendoakan orang yang sudah meninggal. Baik. Jadi itu. Baru tawassul yang diperbolehkan juga dengan Asmaul Husna. Kan ada nama Allah yang 99. Misal, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Irhamna. Sayangilah kami ya Allah. Ya Ghaffar. Ighfir lana. Kan sering tuh dalam doa-doa disebutkan kan. Ya Arhamar Rahimin. Ya Tawwabur Rahim. Ya Tawwabun Ghafur. Gitu ya. Jadi kita minta kepada Allah tapi kita awali dengan menyebut Asmaul Husna. Itu boleh. Tidak apa-apa. Kemudian jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Disebutkan juga di sini dalam hadis yang muttafaqun alaih, wa man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang mengusahakan untuk sabar, Allah akan mudahkan dia untuk bersabar. Ai yusahil alaihi sabar. Allah mudahkan baginya untuk bersabar. Iya, orang tua kalau tidak sabar-sabar menghadapi anaknya, mau nanti dia maki-maki anaknya, Pak. Padahal itu darah dagingnya. Dia ucapkan kata-kata yang tidak baik. Anak tidak bisa melawan. Jadi harus sabar. Semuanya butuh sabar. Dan juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan wasabru diyaun. Sabar itu adalah pelita. Sabar itu adalah cahaya. Makanya ketika ada orang yang minta nasihat kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini, berikan aku wasiat. Kata Nabi, la taghdab, jangan kau marah.
Datang lagi dia minta lagi yang kedua. Ausini, berikan aku wasiat ya Rasulullah. Kata Nabi, la taghdab, sampai 3 kali. Ya, jangan marah. Ternyata dijelaskan oleh para ulama, yang minta wasiat kepada Nabi ini orangnya adalah orang yang emosional. Makanya wasiatnya seperti itu. Ya, jadi ya dilatihlah diri kita, jamaah sekalian, bahwa tidak ada gunanya kita mengumpat dengan kata-kata yang tidak baik, memukul, ya, tidak ada manfaatnya itu. Justru itu ada hisabnya nanti di akhirat. Tahan, tahan. Jadi as-sabr habsun nafs, menahan diri. Karena ada orang kadang, ya, contoh yang tidak baik, anak-anak lagi rame nih di sholat Jumat. Ada bapak-bapak teriak-teriak, dia marah. Hei, diam kalian, ini sholat Jumat. Batal nanti sholat kalian. Dia nggak sadar sholat dia pun batal. Karena dia ngomong kan ketika khutbah. Ketika khatib sudah naik, dia ngomong juga. Dia nggak bisa nahan emosinya. Begitu. Waliyahzubillah. Jadi ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Yang terakhir disebutkan dalam sebuah asar oleh Ali bin Abi Thalib. Inna sabra minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad. Kedudukan sabar dalam keimanan ibarat kepala dalam satu tubuh. Jadi betapa pentingnya kepala itu bagi tubuh kita. Begitulah kesabaran. Betapa pentingnya sabar dalam bingkai keimanan kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Eh, Boleh diambilkan apanya? Parfum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Foto. Ini yang terkena musibah siapa? Orang lain? Adalah. Baik. Boleh saja seseorang mengatakan demikian, tapi yang paling afdal dia katakan qadarullah. Harus dia katakan qadarullah. Semua atas takdir Allah. Ya. Jadi, misal nih, antum lewat di sini, rupanya di jalan yang biasa antum lewatin ada macet misalnya kan. Oh, qadarullah anak milih jalan sini. Ya, untung kalau dia bilang boleh aja tapi nggak ada pahalanya. Bagus yang dia bilang qadarullah, supaya dia dapat dapat pahala dan menguatkan tauhidnya. Baik, ahsan. Silakan, ada yang lain? Pas ya. Baik. Berapa orang yang hadir? Ada nih. Nama Anda ada nggak? Ah, baik. Tafadhol Pak Doni, pilih nomor berapa? 10. Masya Allah. Jazakallah. Ar-Rehat. Nah, Pak Robi, pilih nomor berapa? Nomor 5. Iwan. Iwan mana nih? Oh, W ya. W-nya apa, Pak? Masya Allah. Jazakallah. Pilih, Pak, nomor berapa? Belasan sama 20-an ya. Jangan lagi satuan. 40. Wahyudi. Masya Allah. Iya ya. Harus Shimal. Nah, pilih Pak Beni nomor berapa? 29. Muhammad Habibi. Masya Allah. Jazakallah khairan. Ya, terakhir. Pilih Pak Jatam nomor berapa? 32. Abu Hafiz. Masya Allah.
Qadarullah wa masya'a fa'al. Naam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.